Halo, 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 masih mati? Ya, mati. Halo, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulil Mujtaba Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kiram al-farshidin Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar Radhiyallahu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila nabi wal mursalin wa sahaba wal karaba wa tabi'in wa tabi'in misan al-Fatihah. ثم خصوصا إلى حضرة جميع الله تعالى من كافٍ إلى كافٍ من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها خصوصا إلى سلطان إلى سيدنا شهد القادر الجيلاني وإلى سيد القاسم جرات البغدادي وإلى حضرة شبهوتين النقشبندي وإلى حضرة سبي يزيد البسطامي خصوصا إلى حضرة شيخ إمام رباني وإلى حضرة جميع الطرقين مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى حضرة جامعة الساتفين النسي وإلى حضرة شيخنا شيخ محمد خالد بن عبد اللطيف البنكالاني ثم خصوصا إلى حضرة أبي شمع جوهري عرس الفناني وشيخ محمد علي فرد جابيان وعيسى بن مالك بن جمع عرس الفناني. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا إلى حضرة روحانية من حضر بيت المقدس من السلام الدنيا وآخرة اللهم اجعلهم من الفائزين واجعلهم من العلم وأهل الخير والإسعاد وأهل البركة واجعلهم من حضرة الله إليه واجعل هذا المجلس مجلس العلم إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضمامين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal hadis kitabullah khairul huda huda Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang benyase pada iman, la takunu jak sampai beda sampean sedajah kadinto kalladzina kafaru akati orang banyak kafaru sepada kafir pasera alladzina wa qalu ban pada adabu pasera alladzina idza darabu li ihwanihim da cakancan alladzina idza darabu tatkalana pada ajalan pasara ihwanihim fil ardi nang bumi au kanu huzan atau bebada pasara ihwanihim kadito huzan perang. Ada budan apa? Lau kanu jak saking bada pasara ihwanihim indana kadito bada nang sandingan kita mama tu lo bakal mate pasara ihwan Oma kutilu ban lo bakal epaten pasara ihwan liyaj'al Allah kadinto liyaj'al drapun untuk atetiaki pasara Allah taala dalik ada perasaan tebedabun kadinto hasrotan de kastah fi qulubihim nang dalem aten alladzina kafaru. Allah bantening Allah taala kadinto yuhyi semau di pasara Allah wa yumit ban semamate. Wallahu bantiring Allah bima ta'maluna basir bima kalaban barang ta'maluna sepada ngelakonin basira alladzina kafaru kadinto basirun maha ningalen. Wala in kutiltum ban lamun epate sampian sedaja fi sabilillah nang dalem perang sabilillah au mutum utawa pamateh pasara sampean sedaja la maghfiratun maka yaktana kadinto pangapora minallah dari Allah taala wa rahmatun ban kebelasan
khairun kadin tok lebih bagus mimma etembang barang ya jemaun sepada ngompol lakin pasral ladina kafaru wala imutum berlamun pamate sampean sudaja au kutiltum utabae pate sampean sudaja la ilallah maka yaktena de Allah taala tuh syarun bakal petangi sampean sudaja. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ayat nikah terus dari ayat sebelumnya. Di antara nang dalam ayat sebelumnya kadang orang kadin tok lok perjajah dak kekebasan pangeran atau ketakdir Gusti Allah taala. Maka nang kadin tok Allah taala selalu menyinggung dalam ayat kadin tok yadununa bil haqqil haqq donal jahilat yaquluna hal lana min al-amri syai' qul innal amra kulluhu lillah yufuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Jadi yaquluna law kana lana min al-amri ma qutilna hauna inti ayat. Orang-orang ini kadang-kadang andi perasaan aja saking kolo kasah, aja saking kolo ala Korea, aja saking kolo perang, kolo kira mati. Bahasane kan bi Allah taala tegur dan kang kul tegur law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihim qatlul madajim bahkan menghidup nang romana wong lakar ada takdir mate pak mate aja ke surga surah compok nika dan nika jadi orang nika mau masalah takdir nggih kudu percaya mangkana wajib yang dalam hukum yang dalam rukun iman nika termasuk takdir kudu percaya. Dan neka, karena apa pola? Pola takdirnya kekebasan pangeran, ketentuan selakar tentuakin sareng Allah Taala, manabi kekarep terjadi, pasti terjadi. Tapi kalau mau kekarep pangeran kilo terjadi, mungkin lo bisa laknya lagi cak saking ada iya lo ada iya, cak saking ada iya lo ada iya lo bisa. Orang Barat pain walaupun kadang agama makin kebaik kelambik dan kadang percaya orang Barat nih kan walaupun geser contohnya film Final Destination okay. Tak ada film Final Destination orang yang selamat dari mati nih din budin matikan situ nggih pakun kena bentar oke soalnya ini kalau takdir pangeran dan nikah tak menghayal saya rasa lo bisa menghayal tapi ini benar hayal untuk orang-orang yang sekeduan agama pasti percaya ke takdir terutama agama samawi agama sudah datang dari Gusti Allah Ta'ala ini pasti percaya oleh yang sedaja agama samawi ini kepada keterangan cuma yang sebagian kitab agama samawi ya ponan di kaum agadi kitab orang Yahudi ya ponan kitab orang Nasrani ya cuma sisa-sisanya ibadah nang dalam kitab neka. Nah, boleh nang Islam asli saya baca lebih sampean semangken nih. Kau tuh yakini kalaban penuh bahwasanya takdir nih betul-betul berada. Nah, boleh kalau bicara tentang nyawa, umur. Mungkin itu Allah Ta'ala apa yang semacam takbir, semacam ibarat. Melalui Gusti Kanjeng Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang banyak sepada iman, la takunu kalladzina kafaru. Jangan sampai hedah pada di orang-orang kafir juga. Dan apa orang kafir? Wa qalu li ihwani wa jadi al-kalladzina kafaru wa qalu li ihwanihim orang kafirnya kan ngocak kancana. Idza darabu fil ardi au kanu huzan lamun kancane kajolan nang bumi utawa tepak perang ngocakane apa lau kanu indana ma matu cek saking berenang dina itu lo kira mati. Nah itu kan sering terjadi. Orang Islam kadang ngocak cek saking ngasih aja lo mengkat ke Jakarta lo kira mati. Mau lebih jenuh mati pasti mati. Dan gimana gue jenuh obi makin orang perang, makinlah tembak bi moso senyak benyang ngombi pangeran. Takdir selamat lopot kapi pelor nika. Lopot kapi.
Nah, kadi cerita lambok 17 Agustus perang. 17 Agustus ini kemerdekaan. 10 November banyak cerita-cerita nenek moyang kita ini ke sakti. Engki badana sakti ini kalau Pak otomatis sakti enten Allah Ta'ala lamun menciptakan sebuah takdirnya nih kegenapi perantaranya. Badang sesakteng kalaban ngangkui doa. Badang sesakteng kalaban ngangkui latihan. Badang sesakteng kalaban ngangkui rompi anti peluru. Kan sakti juga, tembak lo pedes, rompi anti peluru, kevlarnya mana? Bahannya ke kevlar. Tembak lo pedes, sakti, soalnya lo biasa. Walaupun dalam tanda kutip, kadang orang mana bisa dijelaskan di akal, yang gep nekang kenging. Mau bisa dijelaskan dengan akal, yang gep nekang syirik. Neka orang sekurang pemahaman tauhid. Soalnya pada dasarnya bisa terangaki bi akal, atau belum bisa terangaki bi akal. Neka sedaja kehendak Gusti Allah Taala. Dan neka beda orang terus kenyengan kudu ngakan. Beda orang terus kenyengan infus. Lo ngakan bi colok. Akan diinfus cairan. Beda orang adua terus kenyang etok lapar. Neka menda orang ahli tauhid pada setuju dari Allah Ta'ala. Oh sengakan kenyang Allah Ta'ala. Oh sebagai infus ngaku ilmu dokter Allah Ta'ala juga. Oh sengangkui doa di pangeran pemuncul rasa kenyang badan beri kesehatan pakun walaupun lo ngakan berhari-hari akadi cerita sebenarnya Sunan Kalijogo Nabi Khidir sesorot Nabi Abdul Qadir Al-Jilani sorot toju neka kehendang Gusti Allah pada cuma sesitung capai kalaban usaha dohir. Sesitung capai kalaban usaha medis. Sesitung capai kalaban upaya supranatural di atas alami. Berarti beda natural neka alami, dohir neka beda supernatural neka atas. Neka hakikatnya dari Allah Ta'ala. Kayaknya neka. Lamun elang hakikat dan syirik sampean. Orang percaya jak kakanan bisa mekenyang syirik. Berarti percaya kakanan andi kekuatan jibi. Orang percaya jak infus bisa mekenyang. Kalaban abang tibi syirik. Dan negagia orang sengangkui doa kelak mong percaya jak doa sebisa makanya masakteng syirik. Terus dan apa terolok syirik kah? La haula wala quwata illa billah. Nek kuncinya. Mangkana jak gampang dididik syirik. Ajar ilmu kesaktian syirik. Ajar nambahin seher syirik. Punten lo syirik. Kanjeng Nabi bain andi kesaktian. Kanjeng Nabi keduan mukjizat. Ban lo didik mukjizat Kanjeng Nabi bane Quran tok. Kanjeng Nabi nyebak bulan teman. Kanjeng Nabi makili aing dari astana. Kewudu orang lebih dari petong bolo, teman. Kanjeng Nabi membenyak roti tepak iyola, teman. Ben banyak mukjizat-mukjizat pun Kanjeng Nabi, kesaktian-kesaktiannya Kanjeng Nabi. Jadi umatnya bisa mengakses dengan catatan
tetap la haula wala quwata illa billah. Neka. Oh nak kana ajar ilmu pagar nusa. Ngangkui ayat Quran wa anzalnal hadida fi ba'sun syadid wa manafi'un linnas wal neka mau ngepebeli ke pangeran sobung syirik kan. Sing neka perantara. Badang para wali pola celing murid telok sempat apa sah moso lesemak langsung para wali nyoon da Allah Ta'ala ya Allah pasir saos dari murid-murid kula otabe saya beri ijazah sareng murid-murid kula macah kalimat nikah peselamatakin dari bahayana senjata pai baca ayat kalimat uro kenal uro kenil nang silahul mukmin pada kina bentan jadi sedaja murid temong tepa perang cukup macam nikah uro kenal bi pangeran iba selamat berkat duna wali hilla kaisah Allah Ta'ala sama selamat banyak doa-doa kadineka iko cak mantra dapat dak kulubi sampian dari para ulama termasuk ilmu mahabbah semar kuning teko kerek tawan jungkem kendaya semar nangis mulya kerek tawan jabang bayi ini titik bin titik lat pagar seberang lat segoro seberang ono lat pagar loncat wong banyak tuh cak mecak jabah di budina garansi berkat doa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah neka aulia sing abai wakila Syekhona Khalil cukup noles koma Zaidun bisa mencekak maling lo bisa buru maling tepak ngajar salah situngan murid dah abetul sabena elang ngetok padino tababuna isbabi Syekhona Khalil paringin koma Zaidun ya sabena ternyata ki laku cekak maling nika sedaja berkat pertolongan Gusti Allah. Mangkana mengbada orang pa langsung ngocak nika syirik, nika bid'ah, nika keng kurang piknik. Ben rogi orang sengereng aliran ketika dinto, boleh lo bisa ngakses de kesaktian, de keutamaan sebisa akses orang Islam. Mangkana mengbada aliran ngelarang di kadineka perlu dicurigai. Mungkin aliran itu ingin Islam itu lemah. Mungkin aliran itu ingin Islam itu kehilangan kekuatan dan keajaibannya agar gampang dikuasai, gampang dieksploitasi. Seperti dulu yang pernah coba dilakukan oleh Belanda ketika ingin menaklukkan Aceh. Orang Aceh sulit ditaklukkan karena sakti mandraguna. Berkat amalan-amalan yang diajarkan oleh orang-orang Aceh yang terdahulu. Aceh ini kujak serambi Mekah. Sampai Belanda mengirimkan penyusup pura-pura masuk Islam, ia ajarin Quran, ia ajari hadis, hafal Quran, qiraatus sab'a hafal, hadis setuju buhuri neka hafal, pas esoro ngocak ada orang Aceh, mong orang ngamalakin hizib nasor, miskin. Mang orang ngamalake hizib sakron melarat oding. Dan nikah. Tujuan apa? Male orang Islam ambu sa ngamalaki doa sejago nikah. Akhir Aceh terway kekebasan. Keng selamat Aceh lo sampai ejajah. Bi Belanda. Makanya semangken Aceh ini kayak kocak daerah istimewa Aceh. Olehnya sejak awal tidak pernah kehilangan kedaulatan. Pada di Jogja lo teman ejajah Belanda. Ini ke kerajaan Islam saja. Akhirnya ketika Nusantara terbentuk, Indonesia berdiri, Aceh kemudian bergabung, Jogja bergabung menjadi satu kesatuan. Tapi tidak pernah kehilangan keistimewaannya. Makanya sampai sekarang di Aceh itu ada hukum tersendiri, hukum KUHP-nya. Ialah memakai kanun asasi namanya, bukan KUHP. Jadi nang Aceh membuat orang zina itu kol satu sekali pada hukum Islam.
Ini kan ngajak. Nah, sekarang umat Islam ini sedang mengalami hal yang sama di mana-mana. Umat Islam ini ingin dilemahkan, disebut teroris, dituduh teroris, radikal ini. Kemudian diajak ikut ajaran Wahabi yang di dalamnya melarang ilmu-ilmu yang hebat-hebat itu. Dan kalau dari sejarah, Wahabi itu dibentuk oleh musuh Islam ketika perang dengan Utsmani, Turki Utsmani. Jadi Mekah Madinah ini kan dikuasai oleh Syarif Qasim namanya, keturunan Rasulullah. Dan Turki Utsmani sebagai pimpinan Islam diperangi. Yang memerangi itu Inggris. Dan itu turunan dari perang salib. Itu dari sebelum Al-Fatih, Serane, sudah aja nih logik mari perang salib kan telu kali. Sampai akhirnya Utsmani nikah digempur dengan Inggris dengan kroni-kroninya, dengan senjata-senjata modern. Mekah bi Madinah ngebayaki pemberontak. Supply senjata, ajarkan ajaran Wahabi, sekadimah mengafirkan kepada orang Islam selain kelompoknya sendiri, orang Islam selain kelompoknya sendiri halal darahnya. Jadi gelem perang pada Islam mah sampai din budina Mekah bi Madinah kadinto dikuasai, ditundukkan oleh pemberontak yang didukung oleh Inggris. Gila. Ini sejarah. Mungkin olatin lamun kelero coba pula siap mempertanggungjawabkan karena sejarah itu ada dan terbuka diakses. Akhirnya berdirilah, dikuasai, lalu berdiri negara baru dengan nama Saudi Arabia. Awalnya negara yang berbeda, Mekah ini kenyamanan negara Hijaz, Madinah ini kan apa negara negara Madian salah. Dan itu contohnya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ke sejarah yang ada. Mungkin kita sekarang semakin Indonesia yang sedang ditarget dengan di drop dana-dana yang banyak, Qatar Foundation, Kuwait Foundation, Saudi Foundation, mereka kemudian membentuk kelompok baru, dibiayai, didanai agar membuat perguruan tinggi, membuat sekolah, membuat ini, bahkan masuk ke pondok-pondok pesantren untuk dipengaruhi kiainya agar mau mengajarkan paham Wahabi itu. Wajar. Malah ada yang ditawari 1 tahun dikasih 4 miliar. Coba, Bang Ustadz bawahan 20 juta. Kalaupun ini isu mungkin kan oneng gue bolong teman betaberin dan nikah. Pernah ditawari. Dan nikah. Tapi kan kita nggak etis lah kalau dikeluarkan tuh ingin takut menjelekkan orang kan begitu. Nah itu yang terjadi sekarang sehingga di media sosial itu ya di blow up walaupun lokju-pajuh sampai semangken aliran itu karena dingking mengkafirkan orang, dingking mendak menghalalkan darah orang lain. Kalau Indonesia bengal mendak menghalalkan darah orang lain tapi membid'ahkan. Tapi membid'ahkan ini keparah. Kan gelak kulu mari maca kulu muhdatsatin bid'ah, kulu bid'atin dolalah, kulu dolalatin finnar. Jadi kalau kita dianggap sebagai ahlul bid'ah, kita itu dituduh sebagai orang ahli neraka. Itu ilmu mantek itu. Bukan hanya sekedar bid'ah selesai di situ, enggak. Kita itu dituduh sebagai ahli neraka sama dengan orang kafir. Dan itu kemudian yang membuat reaksi dari orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia menjadi keras. Dan tapi ya karena memang orang Indonesia ini karakternya lembut, ya nggak sampai patang popo begitu. Walaupun orang-orang Wahabi itu kalau kuat mereka mopo di mana-mana itu. Karena di kelompok dupo lobain masjid itu sudah dikuasai. Dan makanya hati-hati. Hati-hati terutama takmir-takmir masjid. Kalau punya masjid dijaga yang benar gitu.
Sehingga tidak sampai kemudian masjidnya dikuasai oleh aliran-aliran radikal yang seperti itu. Jadi kalau di Indonesia sekarang ya nyamar. Cuma mereka berdakwah kalau bukan golongannya ya tidak diakui kadang keislamannya. Makanya mereka membuat istilah seperti hijrah. Itu kan istilah-istilah mereka. Hijrah itu berarti pindah dari jahiliyah kepada Islam begitu. Jadi kita itu dianggap sebagai orang jahiliyah dengan mereka, yaitu yang harus diwaspadai. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak usah terlalu khawatir. Itu menurut nubuat Nabi memang akan muncul di akhir zaman kelompok yang seperti itu. Dan sebenarnya kita disuruh memerangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kebetulan bukti-bukti yang ada di dalam sejarah cocok dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Kanjeng Nabi itu aman aduakin negara-negara yang sekitar. Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Yamanina, Allahumma barik, sebut saja. Kecuali negara tong ini kan najatnya mana. Jadi sahabat berasal dari negara neka, ya wa najdina ya Rasulullah. Kanjeng Nabi tetap lo doakin. Sampai telau kalih Kanjeng Nabi ada wa ma'alina bin najat hahuna tol akornu syaiton. Beda hahuna al-zalazil. Beda hahuna al-fitan. Aku kama kola. Jadi nang naskah hadis ini macam-macam. Dari sana akan muncul tanduk setan. Pacek cocok dalam sejarahnya ternyata pemberontakan kepada Turki Utsmani yang menguasai Mekah Madinah itu muncul dari negara Najd. Kisah kamangken lah sobungnya manajat nekala awba tadi Saudi Arabia semangken. Mungkin kena kula bisa sampean mau haji bi umroh neka. Dan nekala. Napa berarti setuju orang yang Saudi Arabia neka coba punten. Saya coba sawahabi banyak cukan selo cocok nang Mekah neka beda saya Ismail nggih. Mekah melambok beda saya Nawawi Banten neka kan anu nang Mekah cukan. Apa dari Syekh Yasin Al-Padangi, kula keduen sanad kitab dari Syekh Yasin Al-Padangi soalnya. Banyak nang Mekah nika sebagus, nang Saudi sebagus nika banyak. Tidak semuanya malah semangken pangerannya Muhammad bin Salman nika lho pati cocok dek Wahabi nika karena dianggap membelenggu. Membelenggu menjadikan Islam itu menjadi ketinggalan zaman, terlalu ortodok, primitif. Tidak menerima kepada kemajuan. Karena memang misinya seperti itu. Makanya kita alhamdulillah berada di Indonesia. Di Indonesia ini kita dilindungi dan dinaungi oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang berkumpul di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Tapi cara dakwah Nahdlatul Ulama itu lembut. Lopa syirik bid'ah kafir. Syirik bid'ah kafir enggak. Bisa menerima pada perbedaan. Karena Rasulullah SAW dakwahnya juga lembut. Latih dalam sejarahnya. Ngaji Bukhari Muslim Allah berjajah. Akhlak Rasulullah nikah paling toleransi. Malah yang ayat seterusnya. Pinto. Kanjeng Nabi toman peringati bi Allah Ta'ala. Dan nikah. Walau kunta faddon galidul qalbi. Lan faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Nih, nang ayat seterusnya deki baca. Deku atau pertemuan boleh baca nih kan. Menghede Muhammad keras ate, mengocak kasar atene keras, orang akan bubar dari sekitar kamu Muhammad. Di pangeran peringati. Neka ayat etoron naki tepak Kanjeng Nabi neka berenang compok orang matamoy ngolok salam. Ternyata orang sematamoy neka orang sejahat. Lo eka senengnya Kanjeng Nabi. Dan ini Kanjeng Nabi wajana auba bentuk. Langsung etoron ayat di Allah Ta'ala. Teting kelakuan orang Wahabi semangken di mana-mana membid'ahkan orang, di mana-mana menyirikan orang, di mana-mana coko-coan dak wali songo, di mana-mana coko-coan dak para ulama. Itu bukan akhlak Nabi itu. Itu bukan sunnah Nabi. Kene kebaik sudah tampak bahwa mereka tidak mentauladani Rasulullah. Kalau ingin tahu siapa yang mentauladani Rasulullah, lihatlah Ahlussunnah wal Jamaah.
Tidak gampang mereka kemudian bersikap kasar. Tadi Ahlussunnah wal Jamaah niku mau mangkireng Wahabi. Lo langsung atokar. Lo langsung enggak, kecuali diserang baru membalas. Itu akhlak Nabi. Orang Wahabi tak bunten. Korba ada teman lamba tepak ngak ada erde bamara guru-guru datang dari Malang, ada erde bamara Pak Irene abajang marina abajang kok rokokan. Langsung isen tarbi Wahabi. Tak boleh rokok ini haram. Kalau mau merokok jangan sholat di sini kok. Sandi masjid nih kan. Takmir. Jadi gula hari ngaram masjid Wahabi. Engki bigula pampare kakak sepere kita ditokar. Tapi balas bigula jawab. Kamu dalil rokok haram. Kanjeng Nabi itu apa teman ngaram rokok? Lo bisa jawab. Cek san patwi dalil pada lo bisa jawab nih kan. Kamu kata siapa rokok haram? Rokok ini mau rusak. Terus dalil Qur'annya mana? Lo one. Padahal dalil Qur'an mau lebih biasa ngangki wala tulku bi aidikum ila tahluka. Napa mengeluar nek kata rocok bigula. Loh rocok. Loh itu bukan dalilnya rokok. Mana ada kata rokok? Makanya ambil dari Al-Quran dan hadis. Kok masih mentakwil? Kok masih menafsirkan? Pola berdiri ngerokok langsung mati. Pola berdiri ngerokok langsung mentem. Cengeng sing kok ada neka. Lain kali ngaji ya kalau menyalahkan orang. Pulang langsung nyese. Takok pangateng orangnya punya pada Wahabi napa ngeroyo tak arwat kit. Bener takok satu kerja pada banyak. Guru ngereng tepak neka nang Bamara kisah masjid seding Bamara niku Wahabi kisah. Dan nek tanya ke Pak Ire, yang neng pengen suruh nyese begitu Pak Ire. Takok panas, mau panas tak apa, kikir. Sejak neka kula teman bojong masjid neka. Dan neka bener takok dan neka yang malelo atau karena itu akhlaknya Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti itu. Mau lo salaakin, lo nyalaakin. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengkenang kepada kita umat Islam semuanya. Sudah, jangan khawatir kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adalah Islam yang diajarkan Rasulullah. Tentang kesaktian, Ahlussunnah wal Jamaah itu dengan Nabi Muhammad itu diberi isyarah tentang kesaktian itu banyak. Di naskah-naskah yang ada itu, imam-imam kita termasuk Imam Al-Ghazali, Imam Jalaluddin Suyuti itu membuat kitab yang khusus menerangkan ilmu hikmah. Gitu, fit tibbi wal hikmah. Bada Ar-Rahmah fit tibbi wal hikmah. Imam Al-Ghazali bada Al-Awfaq. Dan imam-imam yang lain banyak, apalagi yang belajar kitab Mambausulul Hikmah, Syamsul Ma'arif. Orang nganu Syamsul Ma'arif nika cak kafir menung Mekah. Kalau teman nyari kitab Syamsul Ma'arif, mamnu, larang. Yang kita bareng kafir. Sing orang Syamsul Ma'arif sengarang reng Islam. Yang dalam aise doa, aise wifik, aise kesaktian orang Islam, cak kafir. Akibatnya apa? Islam perang kalah tok bireng kafir semangkin. Dan kecil kapi negara-negara sewe kuasai Wahabi neka kapi tadi nak bona reng kafir, bona Amerika, seroda nikel dan neka. Makanya Israel ada sabela di Timur Tengah. Karena negara di sekitarnya itu banyak dikuasai oleh paham-paham seperti itu. Itu loh. Ahlussunnah wal Jamaah ada di mana? Ada di Indonesia dan di Asia. Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam. Ini kalau Ahlussunnah wal Jamaah ini rata-rata ada di sini. Kalau Syiah ada di Iran. Sedangkan yang di Timur Tengah sekarang dikuasai Wahabi. 3 besar ada di hadis Bukhari. Bahwasanya besok di akhir zaman umat Islam akan terpecah menjadi 3 besar. Yang satu tunduk kepada musuh jadi pengkhianat. Yang satu terbunuh dalam pertempuran. Yang satu golongan menang melawan orang kafir. Itu ramalan Rasulullah di hadis Bukhari dan hadis Muslim, bisa dicari. Langsung itu ada dicerita tentang peperangan akhir zaman. Makanya orang ini kekotungan ngaji maleone. Dan sehingga kalau kita ditanya apakah ada dalil dalam Al-Qur'an hukumnya orang mempelajari kesaktian? Ada. Mana wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna wa adallahu aduwakum itu juga menjadi dalil dari sunatnya belajar silat. Bila lomba silat? Kapan lomba silat di pondok? 16. Hah?
Lemari sosialisasi ada perguruan-perguruan. Iya, setia ada bak monaki. Lambak pada bak monaki itu yang jalan. Sekarang harus sosialisasi sendiri. Gitu. Nah, itu dalilnya ada. Belajar memanah, ada dalilnya. Belajar kesaktian, ada, yaitu dalilnya wa idulahum mastata'tum. Mastata'tum itu umum. Bersiap sedialah kamu mastata'tum dengan apa saja yang kamu bisa. Apakah harus pencak? Enggak, termasuk latihan nembak. Malah mau bisa latihan ngeboi tank, ngeboi apa? Benih cara netok. Gitu, belajar pistol, belajar nembak, bela diri, termasuk belajar kesak. Iya, enggak nih kak. Tuh penting nih kak. Penting, kalau bisa membayangkan nih kan. Cok saking Pak Indonesia kak. Enggak nih kalau Pak serbu pun di Amerika. Serbu di Amerika ambil pesawat. Insya Allah Indonesia tetap selamat. Anak apa boleh nah? Oleh Indonesia ini kalau lebih biasa ilmu kesaktian ini lebih ya soalnya tembak di Amerika mau tembak lo alat tuh tembak. Geger kadi lambak zaman Belanda. Mau Belanda nih kaki. Lah pemenang perang dunia. Perang dunia Jepang ngebasan Indonesia. Ya bom Nagasaki Hiroshima di sekutu termasuk Amerika, termasuk Inggris napa kabeh tunduk langsung Jepang, menyerah kepada sekutu. Akhirnya masuk ada Indonesia untuk ajajah Indonesia sekutu. Laban sebelum November kisah. Kalah ke Indonesia lo bisa ngebesan nih. Bandung Lautan Api, terus 10 November perang pahlawan kisah. Nah, saya gula cerita lambat termasuk kai gulung ngadong motor tank cuma bisa seken kisah. Gitu. Itu kekayaan orang Islam yang ditakuti oleh orang-orang kafir itu. Karena orang Islam punya akses ke Tuhan, punya akses kepada Allah Ta'ala, punya akses kepada Zat yang Maha Kuasa. Itu yang akan diberangus sekarang, itu yang akan dihilangkan atau diputuskan sekarang dengan dilarangnya tahlilan, dilarangnya maulidan, dilarangnya itu dalam rangka untuk memutuskan itu agar umat Islam itu lemah. Gitu. Itu misi utamanya seperti itu. Dan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Allah Ta'ala berkehendak kembali ke sini, kembali ke laptop katanya tukul, mungkin lah ada program aja. Jadi kalau kita kembali kepada apa yang kita baca, bahwasanya orang kafir itu terkadang memang mengatakan, seandainya kamu nggak jalan, seandainya kamu tidak berperang, kamu tidak akan mati. Lalu dijawab dengan Allah Ta'ala, ya itu memang pendapatnya orang kafir sebagai siksa bagi mereka dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Jadi liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, agar mereka menyesal di dalam hatinya. Tapi jangan itu kemudian menjadi mentalnya orang Islam. Gitu. Wallahu yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Jangan kau gantungkan mati hidup itu kepada suatu pekerjaan. Kalau ada orang itu mati kecelakaan umpamanya naudzubillah. Bukan berarti dia mati karena dia jalan, bukan, tapi dia itu jalan karena ditakdirkan mati. Ngerti? Ngerti enggak? Itu cara memahami takdir yang sebenarnya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada suatu ayat yang untuk orang awam itu ayat ikhtiar. Tapi untuk orang yang paham itu ayat takdir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kepada apa yang ada dalam suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Itu kalau kepada orang awam itu ayat ikhtiar, ayat usaha. Oh berarti kita tidak, Allah tak akan merubah kita kecuali kita berusaha merubah. Tapi sesungguhnya ayat itu ayat takdir itu. Artinya Allah itu tidak akan merubah kepada suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri, alias sebelum Allah melakukan sesuatu kepada suatu kaum, Allah akan menciptakan perantara sehingga kaum itu kemudian bergerak ke takdirnya itu, lalu Allah melakukan yang ditakdirkan. Jadi kalau kamu ditakdirkan deku kereman,
Hede dia pekencang doa. Ya Allah, kula kaintok kiriman telat ya Allah. Moga-moga laguna kiriman. Lah, kamu sudah dengan Allah Ta'ala. Hakikatnya Allah Ta'ala yang membuat kamu berdoa. Dipantaskan untuk dapat kiriman. Dekung pada tengreng Tuhan. Itu cara kerja Tuhan begitu. Makanya usaha itu bagian dari takdir. Itu. Usaha itu bagian dari takdir. Nangkan memberi anak-anak mondok nundar hikmah meleng, saya nasihati, saya kasih kadang seltek kopengan, kadang epopoi penjalin. Tapi mau lenotok lo bisa. Sudah, saya panggil reng tuana. Kenapa? Karena mungkin takdirnya anak ini begini. Masa engkau nentang pengiran? Makanya dia sebelum putus asain di guruna atau bajong. Soal apa? Ketika kamu diwujudkan dalam perut ibu sudah ditulis. Kamu itu ahli neraka atau ahli surga. Sudah ditulis. Makanya kamu mondok itu merupakan tanda bagus. Jangan sampai tanda bagus itu berubah menjadi tanda jelek akibat diri kamu sendiri. Gitu. Allah Ta'ala waktu menciptakan kita itu sudah menentukan mana yang kayu neraka, mana yang penghuni surga, itu sudah ditentukan. Loh, kata sahabat, apalah natawakkalu ya Rasulullah? Apakah tidak tawakal saja kita ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang digampangkan kepada apa dia ditakdirkan. Semua orang digampangkan kepada apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan sebagai kayu neraka, digampangkan dia melakukan kejelekan sampai dia jelek, pantas masuk neraka, jadilah kayu neraka. Takdir itu. Tapi kalau orang ditakdirkan baik, meskipun lahirnya Kristen, lahirnya Buddha, Hindu, Yahudi atau Fir'aun sekalipun, tapi Fir'aun takdir juga itu. Maka dia kemudian akan digampangkan senang. Maka Kristen senengnya dengan kiaden. Itu tanda itu. Mungkin beberapa saat lagi dia akan dimu'alafkan. Begitu. Nah, itu misteri. Kita tidak tahu. Dan kita tidak berhak untuk mencari tahu tentang takdir. Karena itu ketentuan Allah. Tapi kita pasti menjalani itu. Karena dari itu, ayolah berusaha yang terbaik agar takdir kita baik. Nah ya. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim dalam sholat Fatihah. Itu bukan karena kita sedang berada di jalan yang sesat seperti yang dituduhkan pendeta-pendeta itu. Tapi kita itu mempercayai takdir Allah. Kalau kita tidak berdoa seperti itu, takut di akhir waktu kita tergelincir begitu. Ngerti? Kita itu doa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal. Itu karena kita mengakui keberadaan kekuasaan Allah, takdir Allah. Dan kita nggak tahu takdir kita kemana. Maka dari itu jangan tergebater dong. Apapun yang menimpamu itu adalah ketentuan Allah. Mintalah kepada Allah agar Allah merubahnya. Karena Allah berhak merubah apapun. Dan Allah Maha Kuasa. Jadi hede setelah munduk malas tengah teh. Takut hede takdirakin tadi babu. Nah ya, ayo obo, engkau loleh jadi ke diri, engkau kudu berusaha. Usahamu itu takdirmu berarti. Gitu. Di dalam kitab Hikam diterangkan, sawabikul himam la tuhriku aswarul aqdar. Kerasnya usaha tidak akan merusak tirai takdir. Usaha tidak akan merubah takdir. Kenapa? Karena usaha adalah bagian dari takdir. Makanya ayo usaha. Karena apa? Karena itu tanda. Berarti takdirmu bagus. Ayo usaha apa bagus. Malah jadi tanda takdir hede bagus. Tuh, itu pola pikir yang harus dimiliki seorang muslim yang percaya kepada takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang Kristen.
orang non-muslim terkadang tidak mempercayai kepada takdir itu. Tapi ada yang percaya. Gitu. Makelo Bani Kristen Hindu itu percaya hukum karma. Hukum karma itu punya Hindu ya. Di Islam nggak ada hukum karma. Ingat, nggak ada hukum karma. Reinkarnasi nggak ada di Islam. Ya, di Islam itu nggak ada. Reinkarnasi itu orang mati, ruhnya diciptakan, dimasukkan lagi ke dunia dengan badan yang lain. Itu namanya reinkarnasi. Nggak ada itu dalam Islam. Kalau Islam mati, ruhnya kembali ke Tuhan, nanti dibangkitkan bertanggung jawab atas perbuatan. Kalau yang percaya reinkarnasi, enggak, mati. Kalau kamu waktu hidup di dunia bagus, nanti kamu jadi manusia lagi. Malah kalau sangat bagus, masuknya itu ke dunia dewa katanya. Kan ada 6 dunia. Ada dunia dewa, ada dunia apa lagi, kemudian dunia manusia, dunia asura, dunia hewan, dunia bawah. 6. Kayak setungre loh, dunia malaikat apa dunia apa? Ada 6 di kepercayaan orang Buddha. Gitu. Saya nggak ngomongin itu karena ini kepercayaan mereka. Kepercayaan kita itu takdir. Takdir. Makanya ada cak berlebur ke nunggu film Naruto, nunggu film pala percaya apa yang disampaikan itu benar enggak, itu karya manusia itu. Kalau pengen tahu kebenaran tuh baca Quran. Seperti ini diterangkan di sini. Untuk orang Islam, jadi yuhyi wa yumit wallahu bima ta'malun basir. Untuk orang Islam wala in qutiltum fi sabilillah umuttum la maghfiratun. Kalau orang Islam itu mati, kalau orang Islam itu terbunuh fi sabilillah, tenang saja. Itu adalah pemaaf dari Allah. Jadi orang Islam mati itu pemaaf, sepura bi pangeran. Gitu. Warahmah, dan itu menjadi belas kasih Allah. Gitu. Karena hidup di dunia banyak tengah bonyaran masan mate itu kebelas kasihna pangeran. Sepura bi Allah taala. Beri kebelasan bi pangeran. Khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada yang dikumpulkan orang-orang kafir itu. Walain muttum au qultum au qutiltum walain muttum au qutiltum la illallah tuhsyarun. Kalau kamu mati, kamu terbunuh, kamu akan dibangunkan menuju Allah. Itu semacam fasilitas khusus buat orang Islam. Ya pada kilo teman mati kena. Tapi melihat tanda-tanda orang yang sudah mati gitu. Kita kan bisa melihat orang-orang yang sudah mati itu dan kisah-kisahnya itu. Ada yang bermimpi itu kebelecong dan itu ada seperti itu. Dan memang orang-orang yang fisabilillah, malah dikatakan dalam Al-Quran itu bal ahyaun, kan begitu. Mereka tidak mati, mereka hidup, cuma pindah tempat. Dikasih fasilitas dengan Allah Ta'ala, ruhnya. Loh, kita kan harus mengakui bahwasanya ada neka. Kalau sampai kau ngaku, kalau sampai udah nuntunnya neka yang mondok. Sementara mondok. Ruh yang ada di tubuh ini cuma dititipkan ke badan. Badan ini cuma kendaraan. Pada Nabi Supra, Vario, bebek. Jadi anak-anak secoba. Ini kan di pengeran yang beri bagian BMW, bebek merah warnanya. Oh, beri suganteng. Oh, ini body and make. Nah, body and make, body PCX. Itu nasibun itu. Paham? Jadi badan ini cuma kendaraan. Nanti kalau sudah waktunya kamu pengendali ruhnya dicabut. Badannya mati. Ada dikubur. Ya, hancur dimakan ulat. Hancur dimakan tanah. Tapi ruh naik ke Tuhan, itu akan kembali nanti kalau sudah waktunya dan bertanggung jawab. Jadi betulnya di situ aja. Itu cuma kamu itu semacam numpak sepeda motor deh ya. Kayak numpak sepeda motor aja. Bukan kamu yang
yang utama itu, kamu yang utama itu ada di ruh. Ada di mana? Wallahu a'lam. Enggak bisa dijelaskan karena di Al-Qur'an wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Nabi Muhammad tidak diizinkan menerangkan tentang ruh. Izinkan itu nanti lalu masuk ke ilmunya orang Taoisme. Ruh itu ada di 2 tempat, ada di istana pikiran dan ada di dantian, di bawah bujel. Gitu. Di situ ada semacam tempat-tempat, itu diterangkan di situ. Tapi itu lain. Makanya orang awere torekot la ilaha illallah. Itu karena di posisi-posisi ruh itu dan hanya diberikan aksesnya kepada orang-orang tertentu. Kalau ingin tahu ngaji torekot itu aja. Ngaji torekot pun kadang nggak dijelaskan gamblang sama murid sama guru gitu. Nah seperti itu. Betapa luas ilmunya Allah. Kina benten. Mangkana tore pongpong di nang tunya sadar. Kita ini mondok di dunia. Pada akhirnya akan pulang. Nggak tahu kapan itu pulang. Ndak urut. Bener polan setuaan ngadi kula pah mate kada, pas sengodan mate sebudian lo tanto. Dan kadang sengodan mate ada. Jangan merasa aman dari kematian. Setiap Rabu sebetulnya kalau yakin, kalaban badan Allah Ta'ala menegaskan kepada kita bahwasanya semuanya itu dikendalikan Allah. Kalau memang ditakdirkan mati, mati. Ditakdirkan hidup, hidup. Cuma bedanya, kalau orang kafir itu memang membuat mereka mati itu untuk mekasta. Tapi untuk orang Islam, kematian itu adalah kembali kepada Allah. Kematian itu pemaaf dari Allah dan rahmat dari Allah. Maka kalau kita Islam, jangan takut mati. Yang tina ngalak di budi. Angon ngalak di budi. Cuma ampaman badan naudzubillah salah situng dari hadiah takdir mati jong. Hadapi dengan tenang kematian itu. Toh hanya terjadi 1 kali pada biasa sunat kan, sunat paling sekalian. Sepenting teguh la ilaha illallah aja teguh sampai mati. Kenapa? Karena itu kunci surgamu. Kalau kamu lupa kuncinya, nggak bisa buka surga, geger ke neraka dari ada. Jadi yang takdir mati, naudzubillah, teguh la ilaha illallah jeneng atenah kocake bicolot. Gitu. Oh, kok beda orang tahu cok bakal mati ya? Beda. Orang-orang yang itu sadar. Kayak Ibnu Sirin itu. Ibnu Sirin itu salah satu tabi'in. Waktu akan mati, dia sehat. Lalu ada orang, Ibnu Sirin, saya bermimpi tadi malam. Apa? Ada bintang itu mengelilingi kamu itu 7 bintang. Ngeleng-lengin sampean Ibnu Sirin. Langsung pucet Ibnu Sirin. Loh, me pucet. Memang hedak bela kok mati petong arek. Malah pucet dari emak. Jelas petong arek mati. Ibnu Sirin itu. Dia mengetahui kematiannya sendiri dengan izin Allah. Allah Ta'ala tak nyaman mengkadijah. Ya tak bisa istighfar heda. Ya penjahat. Ya daripada heda saya mati lo ketemu alamat matlamat jendar pasan melak merebuka. Kalau sempat istighfar ya penjahat. Allah Ta'ala berikan kenikmatan ke Ibnu Sirin memberitahu bahwa dia akan mati. Kan itu kelebihannya. Dan banyak cerita-cerita seperti itu. Banyak. Gitu. Itu contohnya saja. Contoh kata nekat. Jadi teguh. Tentang maghfiratun minallah wa rahmah. Nah itu untuk orang Islam. Enak ongko. Nyaman ongko dari orang Islamnya. Karena penting ya Islam ongko ya. Rukun Islam ada berapa? Nah aja orang Islamnya. Mungkin kelako ya. Sholat, puasa, zakat. Ya kalau kamu ngaku Islam, sholat nggak sholat, puasa nggak puasa, zakat nggak zakat. Terus Islammu dari mana? Mau tanya ki malaikat, kamu buktinya dari Islam. Amal baca nggak ada, amal puasa nggak ada, amal zakat. Kamu buktinya dari Islam. Jika syahadat tetap ya. Syahadat tetap. Untung kita kak syahadat, lah komba kalau dia, komba ke neraka. Paling le 10.000 tahun, lagi san kemarin baru ke surga, le poton kabir gitu. Tapi beda ki abali ke surga. Mau selo apa aja? Mau selo iman. Nah,
kan mangkana syukur. Nikmat terbesar bagi kita itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika para bahasaan keng ki ibadah segala ki ngaji. Insyaallah malam kemis boleh. Nek ngaji tutupan ngaji kan. Salah rang praito ngaji. Tapi punten penting istiqomah. Niat istiqomah. Dan kita ngaji dalam rangka thalabul ilmi. Orang mati tepat thalabul ilmi, mati syahid akhirat. Cekti. Kulang kicukan iksan di sebulan sekalian. Dan akan iksan di kulang ngocak niat thalabul ilmi. Walaupun sebulan sekalian mau niat ngaji, berarti mau mati tepat aja ya thalabul ilmi. Sepora bi Allah taala nang akhirat, syahid akhirat. Mangkan tore ngaji. Walaupun sebulan sekalian dan nikah. Walaupun nikah semacam garansi lah ikatan kita ada Allah taala. Tero ridho Gusti Allah taala. Nikah. Sekarang kita bisa semoga bermanfaat. Semoga kita semua dengan Allah taala diberikan hidayah dan kesehatan sehingga bisa memperbanyak amal perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu ya Rabbana ya Allahu ya Maulana ya Allahu ya